Kita sebagai bangsa yang dicipta oleh Allah dari jenis manusia bukanlah makhluk satu-satunya di alam semesta ini, bahkan sebelum kita telah ada makhluk yang mendahului. Jika berbicara tentang nilai ibadah, ada makhluk yang hidupnya memang untuk beribadah. Mereka adalah para malaikat. Jika menilai bahwa ada makhluk yang dinilai diukur dari kehebatan fisiknya, ada banyak makhluk lain yang fisiknya jauh lebih hebat, lebih kuat dari manusia. Jika ukuran itu dilihat dari syahwatnya, birahinya, binatang lebih hebat dari manusia. Tetapi Allah memiliki suatu kehendak yang merupakan bagian dari hikmah penciptaan manusia. Inilah yang kemudian membuat para malaikat menyatakan satu sikap, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Penghormatan makhluk yang mulia, para malaikat kepada manusia, ternyata salah satu faktor utama adalah dilandaskan pada keilmuan. Ketika Sayyiduna Adam alaihissalam mendapatkan satu anugerah, wa'allama Adamal asma'a kullaha, maka disitulah Allah memberikan apresiasi tertinggi ketika ilmu yang merupakan bagian dari sifat Allah Al-Alim diberikan kepada hambanya bernama manusia. Makhluk lain pun yang mulia seperti malaikat diperintah untuk menghormat. Sujud di sini adalah penghormatan, bukan penyembahan. Lalu siapakah yang menentang sosok lain yang senior, yang dianggap lebih dahulu usianya dari manusia? Iblis dengan gelar Azazil, gelar kebanggaannya sebagai murid didikan para malaikat, di mana iblis ini adalah dari bangsa jin. Tetapi simbol keburukan yang diabadikan pada sosok iblis ini bukan pada keilmuannya, pada ibadahnya, namun pada kesombongannya, kedengkiannya. Inilah yang patut kita waspadai, bahwa kesombongan, kecongkakan, dengki adalah bentuk kejahatan terbesar di alam semesta ini yang membuat iblis dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilaknat. Selanjutnya, dari kurun waktu demi kurun waktu, ringkasnya ketika Sayyiduna Adam alaihissalam diturunkan ke bumi dengan suatu hikmah perjalanan. Kita tidak ingin mengatakan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kita tidak ingin mengatakan Nabi Adam berbuat kesalahan memakan buah terlarang.
Karena itu ada beberapa sejarah yang harus diluruskan. Tetapi di balik semua peristiwa tersebut, Nabi Adam, Ibunda Siti Hawa diturunkan ke bumi memiliki suatu hikmah perjalanan kehidupan. Keduanya diturunkan pada tempat yang berbeda, diberi bekal suatu doa, suatu munajat, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah taubat Nabi Adam. Maka pelajaran yang berharga dari sosok Sayyiduna Adam, bapak umat manusia, adalah istighfarnya. Kata kuncinya apa? Istighfar, mohon ampun. Maka manusia ketika ingin menjadikan dirinya sebagai manusia, memanusiakan manusia, ada pada konsep istighfar. Mengaku kekurangan diri, memohon ampunan, ini adalah bentuk dari ketawaduan. Dan bahkan istighfar itu tidak harus menunggu salah. Meminta maaf bukan kemudian harus menunjukkan suatu tindakan salah baru minta maaf. Tetapi memohon ampunan, meminta maaf adalah perjalanan spiritual seorang hamba sebagai bentuk pernyataan kehinaan diri, kekurangan diri, keterbatasan diri di hadapan Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Sayyiduna Muhammad SAW yang nyata-nyata beliau terjaga dari salah dan dosa. Para nabi dan rasul seluruhnya memiliki sifat maksum, terpelihara, terjaga, terhindar dari dosa-dosa. Tetapi mengapa baginda Nabi Muhammad SAW di setiap harinya, di sepanjang waktunya beristighfar kepada Allah? Apakah karena suatu dosa dan kesalahan? Ya tidak. Tetapi ada konsep yang tertanam dalam diri orang-orang mulia ini, mengakui kekurangan diri, mengakui ketidaksempurnaan diri di hadapan Rabbul Alamin dalam bentuk istighfar adalah suatu ibadah dan derajat yang mulia. Berbahagialah orang-orang yang diberi derajat maqam taubat, pertaubatan, penyesalan. Semoga kita sebagai umat manusia, anak cucu Sayyiduna Adam alaihissalam, senantiasa faham, sadar bahwa kata kunci keselamatan kita di dunia ini adalah taubat.